Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial event Detik-Detik Proklamasi. Tadi di sela-sela ataupun di saat berlangsungnya prosesi acara Detik Proklamasi 2019, kita melihat bahwa yang membacakan teks proklamasi adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu menjadi tanda tanya juga mungkin sebagian pemirsa. Saya akan ke Pak Asfi terlebih dahulu. Pak Asfi, apakah sebelumnya juga Ketua DPD RI juga pernah membacakan teks proklamasi pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia? Biasanya kan kalau tidak Ketua MPR, Ketua DPR begitu. Pernah gitu. Jadi Pak Irman Gusman itu pernah membacakan teks itu. Jadi dibagi saja giliran gitu, MPR atau DPR atau DPD gitu. Itu yang jelas salah satu dari tiga lembaga tinggi negara itu. Okay. Tapi kalau boleh saya jelaskan tadi soal 67 itu bahwa penyimpanan pertama di Monas itu sejak tahun 67 ketika itu bendera merah putih ya? Bendera pusaka. Ya. Bendera pusaka itu di Bung Karno keluar dari istana tahun 67 dan membawa bendera pusaka itu dan kemudian menganggap tempat yang paling aman itu di Jakarta. Okay. Dan ketika utusan dari Soeharto menanyakan bendera merah putih, Bung Karno mengatakan dia akan menunjukkan tempat itu kalau ke istana, ke tempat beliau datang itu Panglima Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Yeah. Dan kemudian mereka bersama-sama itu ke Jakarta dan ke Monas gitu. Okay. Dan Bung Karno menyerahkan bendera pusaka itu kepada para panglima itu, yang kemudian baru diserahkan kepada presiden, pejabat presiden Soeharto untuk dikibarkan. Setelah itu bendera itu disimpan di istana, tapi beberapa tahun kemudian pada masa Orde Baru, bendera itu saya membaca di sebuah buku itu disimpan oleh Presiden Soeharto di rumahnya di Cendana dan baru dibawa ke istana itu beberapa hari menjelang proklamasi, menjelang peringatan. Berarti kesimpulannya proklamasi. Bendera pusaka merah putih dahulunya pernah disimpan di rumah presiden, bukan di Monas. Pernah gitu. Jadi tapi baru pada awal reformasi itu dikembalikan ke Monas. Kembalikan ke Monas. Pada masa Soekarno itu di istana di Jakarta. Oke. Dan Pak Anhar Gonggong, ini tadi kita melihat bahwasanya menarik sekali ya, banyak siswa-siswi membawakan lagu-lagu nasional seperti lagu kemerdekaan, terus dan memberikan rasa semangat bagi seluruh hadirin dan seluruh tamu yang hadir di Istana Merdeka. Ini seperti apa Pak Asfi melihatnya? Mohon maaf Pak Anhar. Nah, lagu itu kan penyemangat. Ya. Anda tahu memang pada waktu revolusi itu 454 banyak sekali lagu-lagu seperti, saya ingat ada Sorak-sorak bergembira Indonesia merdeka. Banyak sekali. Dan lagu-lagu seperti ini memang saya kira perlu juga diingatkan bahwa lagu seni itu tidak hanya sekedar berfungsi menyenangkan atau memberikan, tapi ada fungsi lain ketika situasi memintanya untuk berlagu seperti itu. Nah, dalam pengertian ini maka ketika kita merdeka, seni dalam pengertian nyanyian itu bukan sekedar seni dalam pengertian yang umum dipahami orang, tetapi juga memiliki makna lain, yaitu memberikan semangat, mendorong kita untuk melakukan sesuatu, mempertahankan kemerdekaan dan sebagainya. Oke. Itu makanya saya kira perlu tiap kali memang juga perlu diingatkan bahwa seniman itu berfungsi gede pada masa revolusi. Anda tahu di Jogja atau di mana-mana, di Jogja terutama dan Jakarta, itu seniman banyak sekali membuat semacam yang mural, sketsa mural, semacam mural. Itu di Jogja banyak sebagai sekali. Bentuk perlawanan. Sebagai bentuk perlawanan. Lebih baik mati daripada dijajah, apa segala macam, hidup atau mati untuk kemerdekaan dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan nah, artinya apa?
di situ fungsinya berbeda kalau sekedar kita mencoret-coret. Nah, ini punya makna coretan yang berbeda. Oke. Oke, Pak Anar, kalau Pak Asfi sendiri melihatnya seperti apa tadi lagu-lagu nasional yang ditampilkan pada upacara detik proklamasi 2019 di Istana Merdeka ini? Iya, sangat menggugah semangat dan saya setuju itu diputarkan bukan hanya pada saat peringatan kemerdekaan saja, tapi berbagai kesempatan lain gitu. Dan coba jangan lupa bahwa lagu Sorak-Sorai Bergembira tadi yang disampaikan oleh Pak Anar Gonggong itu diciptakan oleh Hussein Mutahar. Dia menciptakan beberapa lagu patriotik itu, dan dia juga menciptakan lagu syukur misalnya. Dan Hussein Mutahar tokoh yang istimewa menurut saya karena dia tahun 46 menjadi ajudan Presiden Soekarno. Dia yang mengurus untuk pertama kalinya pengibaran bendera di istana di Yogyakarta. Beliau yang mengurus itu bertahun-tahun, dan kemudian pada masa Orde Baru beliau juga yang ditugaskan untuk memulai Pakis Braka atau semacam ini. Jadi begitu besar jasa beliau yang sangat panjang itu dalam waktu yang bertahun-tahun untuk tadi misalnya mengurus upacara bendera, menciptakan lagu kebangsaan, dan beliau juga yang seperti sudah saya tinggung tadi menyelamatkan bendera pusaka itu pada tahun 49 gitu. Jadi beliau pada akhir hayatnya itu sempat menjadi sebelum meninggal sempat menjadi dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan setelah itu menjadi duta besar Indonesia di Vatikan. Menarik karena seorang Islam, seorang habaib itu menjadi duta besar di negara Katolik. Ya. Begitu dipercayai beliau gitu. Oke, berarti dahulunya upacara proklamasi ini atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia sempat dilaksanakan di Jogja. Kemudian saya ke Pak Anar Gonggong kembali. Kapan pertama kalinya nih upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Istana Merdeka? Ya itu, setelah kembali ke Jogja tahun 50. Tahun 50. Tahun 50. Ya, kita kan pernah menjadi negara federal, lalu kemudian kita pindah ke Jogja. Setelah pengakuan kedaulatan baru kembali lagi. Bung Karno masuk di Istana Negara. Disitulah dimulai lagi di Jakarta. Dimulai lagi upacara kemerdekaan di situ. Nah, yang tadi yang lagu Kusnadi itu menciptakan lagu Padamu Negeri yang hampir tiap pagi sekarang itu dilagukan kan. Itu dalam rangka untuk membangun rasa cinta, menghargai bangsa, menghargai negara dan sebagainya. Jadi harus diberi catatan bahwa seniman sejak dari dulu itu berfungsi sangat penting untuk membangun semangat. Berarti peranan seniman sangat vital dalam kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu hingga hari ini. Sampai saat ini. Kalau saya mau nanya nih ke Pak Asfi. Pak Asfi, apakah dahulunya pernah juga nih upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini diselenggarakan ataupun dirayakan di Jalan Pegangsaan nomor 57 di Jakarta? Saya ingin konfirmasi ke Anda. Bukan perayaannya, jadi pengucapannya. Ya, proklamasi. Pada upacara tidak pernah di situ. Tidak. Itu hanya pengucapan ataupun pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi. Iya, jadi hanya pada tanggal 17 Agustus tahun 45 gitu. Dan Bung Karno juga mengatakan bahwa proklamasi itu kan hanya sekali gitu. Jadi ketika tanggal 17 Agustus tahun 45 ketika proklamasi itu sudah selesai dilakukan, pada siang harinya datang serombongan pemuda menemui Bung Karno dan mengatakan mereka terlambat untuk datang ke sana dan meminta Bung Karno untuk mengulangi proklamasi. Bung Karno mengatakan proklamasi itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Jadi beliau tidak mengulangi lagi, hanya bersedia memberikan wejangan kepada para pemuda gitu. Tapi ada satu catatan lagi bahwa proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus itu tidak direkam gitu. Nah, kemudian muncul persoalan itu sehingga kemudian pimpinan RRI pada waktu itu Yusuf Ronodipuro menemui Bung Karno itu pada tahun 50 atau 51 dan merekam dan mengatakan ingin merekam teks proklamasi yang diucapkan oleh Bung Karno. Bung Karno pada mulanya juga menolak. Karena proklamasi itu hanya sekali gitu. Tapi kan Yusuf Ronodipuro berhasil meyakinkan Bung Karno ini penting untuk generasi
mudah untuk generasi seterusnya, sehingga mereka tahu persis apa yang disampaikan pada waktu itu. Itu jadi direkam itu pada tahun 50 teks itu. Dan kemudian setelah akhirnya Bung Karno percaya dan meyakini apa yang dikatakan oleh pimpinan dari RRI tersebut, apa dampak yang muncul pada saat itu? Ya, itu kita dengar sekarang, proklamasi tiap tahun diucapkan. Oke, dan akhirnya ya para pemuda yang tadi minta dibacakan udah nggak perlu lagi meminta lagi kepada Bung Karno karena RRI telah tiap berhasil. tahun. Oke. Nah, jadi jasa besar Rono Dipuro itu sebenarnya terletak bagaimana agar supaya proklamasi itu menjadi bagian dari proses tiap kali, gitu loh. Oke. Kalau pada Hargogong sendiri seperti apa memaknai teks proklamasi tersebut? Ya, kita merdeka karena itu, dan itu adalah sebuah rumusan yang betul-betul boleh dikatakan sangat sederhana tetapi bermakna sangat dalam dan menentukan kelangsungan hidup kita sampai kapanpun. Oke. Kalau tidak ada proklamasi itu, kita merdeka kayak apa? Oke, Kita baik. merdeka dengan apa? Terima kasih Pak Hargogong. Terakhir nih sekaligus closing statement dari Pak Asfi Warman. Seperti apa Pak Asfi memaknai sebuah teks proklamasi? Itu kan pernyataan dari bangsa kita bahwa kita ingin merdeka, kita tidak ingin terjajah, kita sama dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia gitu. Oke. Itu yang pesan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Pak Asfi telah hadir di studio Jak TV. Terima kasih Pak Hargogong telah hadir bersama kami menyaksikan upacara detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka dan berbincang dengan kami di studio Jak TV. Ya pemirsa, demikianlah spesial event detik-detik proklamasi 2019 yang berlangsung hari ini 17 Agustus 2019. Tentunya kita berharap di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 ini bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, negara Indonesia dapat menjadi negara yang maju ke depannya. Akhir kata, saya Wahyu Diritonga mewakili seluruh kerabat dan kru Jak TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.